Di sini akan saya tampilkan cara menggunakan Excel chart, petunjuk aturan pakainya. Baik, silakan kita download. Kita klik link Google Drive yang saya bagikan, lalu klik download. Tunggu sampai proses download selesai. Setelah itu, kita pindah program, jangan di C ya. Kita buat folder baru, terserah di mana saja. Lalu kita pastekan, kita ekstrak di folder yang baru saja kita buat. Lalu kita buka file Excel-nya. Nah, kita klik enable editing. Jangan panik ketika bertemu security risk. Kita langsung masuk file, option, transiting center. Kita cari, ketika sudah diaktifkan makro settingnya, kita langsung ke trust location. Add folder yang tadi barusan kita simpan untuk menyimpan file, agar Excel dapat membaca file kita itu aman. Hanya sekali saja untuk seterusnya. Kita klik folder, hanya foldernya saja, folder penyimpanan kita. Lalu klik OK. OK lagi. Lalu kita tutup program Excel kembali. Lalu kita buka kembali. Lalu program berjalan dengan baik dan semestinya. Lalu kita cek program aktif dulu. Terjadi kesalahan saat memeriksa program aktif. Silakan buka Excel terlebih dahulu, lalu buka AutoCAD. Lalu kita buka AutoCAD selanjutnya. Ingat, buka Excel-nya dahulu, lalu buka AutoCAD-nya, agar program Excel dapat membaca file AutoCAD yang sedang aktif. Di sini saya berikan contoh untuk cross section barat dan timur, utara dan selatan. Ya, kita cek program aktif kembali. Lalu kita import semua. Ini hanya poin yang berisikan teks atau poin name atau nama teks dari poin tersebut. File Excel ini hanya dapat membaca format poin seperti yang saya berikan. 176 titik berhasil diambil dan ditulis di Excel. Tunggu sebentar, saya coba buka properties. Kita cek dahulu atribut poin yang dimiliki. Lalu kita seleksi miliar, klik satu saja poin, nggak masalah. Seleksi miliar, lalu kita baca poin yang didapat 176. Sesuai ya. Kita klik OK. Lalu data koordinat X, Y, Z dan nama poin telah tersimpan di dalam Excel. Nah, dengan data ini kita bisa mengolah data, merapikan data, atau mungkin untuk laporan. Kita klik clear data bila ingin membersihkannya. Nah, lalu kita masuk ke tahap pengambilan titik cross section. Ini saya buat barat timur dan utara selatan. Untuk program dapat membaca, oh ya, kita hapus dulu ya untuk bagian utara dan selatannya. Untuk program dapat membaca cross section yang ingin kita dapatkan secara urutan berdasarkan CL, maka dari itu nama poin di CL
kita rubah dulu menjadi CL. Kita masuk ke properties, kita rubah dulu semuanya menjadi CL agar program dapat membaca dan mengurutkan data CL tersebut. Lalu kita urutkan, misalkan kita takut STA-nya itu hilang, kita urutkan berdasarkan select order yang tadi saya klik, mulai dari STA 0 dengan kelipatan 25, suffix untuk posisi teks penambahan angka di sebelah kanan. Oke, sudah. CL 50 berarti CL 50 meter, STA CL 75, CL 100, CL 125 berarti itu CL dengan STA tersebut. Kita erase. Nah, mungkin agak tricky nih. Kita erase dulu. Terserah mau mulai dari mana, dari 0 pun juga nggak apa-apa. Kita pilih, kita sisakan hanya di poin cross yang ingin kita ambil. Lalu kita ambil barat timur. Titik berhasil diambil dengan baik. Kita bisa lihat di sini beserta pengurutannya data tersebut. Lalu kita kembalikan saja. Kalau misalkan itu tinggal kita Ctrl Z saja agar lebih cepat. Misal saya ambil poin cross yang saya pilih berikut ini, kita erase dulu. Oh ya, lupa, hanya satu saja agar tidak membingungkan, soalnya CL pasti berada di tengah. Seperti ini, hanya satu garis cross line saja yang ingin kita ambil dan urutkan. Lalu kita ambil, titik berhasil diambil dan diurutkan berdasarkan arah cross. Titik CL berada di tengah. Pertanyaannya, jika poin tidak mengurut, oke, ini saya pindah CL4 ke dekat CL center line. Kita pindah untuk 5L2, coba kita pindah 5R3. Nah, otomatis datanya ngacak ya. Nah, seperti ini. Nah, harusnya data yang kita dapatkan sesuai dengan urutan berdasarkan CL, dari CL yang terdekat hingga CL yang terjauh. Oke, kita lanjut, klik lagi. Titik CL berhasil diambil dan diurutkan berdasarkan arah cross, barat dan timur. Oke, sesuai urutan. 5L2 mulai terjauh dari CL, 5L3, 5L1, 5L4. Lalu posisi CL berada di tengah. Seperti itu seterusnya. Lalu kita undo kembali atau Ctrl Z untuk cepatnya. Kita Ctrl Z lagi, nah, agar lebih cepat. Lalu kita berpindah kepada bagian cross section yang mengarah ke utara dan selatan. Kita hapus dulu, hanya poinnya saja, tidak apa-apa. Program ini tidak akan membaca polyline dan text name yang tidak mengandung titik. Ini kita rubah dulu CL-nya, berhubung ini format STA. Agar program dapat berjalan dengan baik, kita rubah dulu menjadi nama CL. Harus bernama CL agar program dapat membaca di mana center line-nya. Seperti itu. Lalu kita urutkan lagi bila mana kita takut membingungkan untuk STA atau jaraknya. Kita tikon kembali sesuai dengan select order.
0, mulai dari 0 dengan kelipatan 25 meter. Suffix untuk teks berada di sebelah kanan CL. Oke, kita berhasil dengan pengurutannya dan perubahan name. Kita coba untuk utara selatannya. Kita erase dulu. Saya zoom dulu agar dapat terlihat jelas. Ini untuk arah utara dan selatannya. Oke, kita masuk, kita klik north dan south. Nah, begitu. Data langsung terurut dengan otomatis berdasarkan CL berada di tengah. Oke, kita Ctrl Z saja agar lebih cepat. Kita ambil contoh kedua agar lebih jelas. Kita erase kembali. Saya zoom dulu. Lalu kita klik titik berhasil diambil. Oke, berdasarkan pengurutannya. Oke. Coba saya pindah pengurutan poinnya agar lebih jelas bahwasannya program ini dapat membaca dan mengurutkan. Perbedaan dengan import point itu mengambil seluruh poin yang ada berada di lembar AutoCAD Anda. Jadi usahakan kalau misalkan datanya terlalu banyak, harap sabar karena program sedang membaca secara teliti apa yang ada di dalam AutoCAD. Ingat, hanya AutoCAD aktif saja yang dapat dibaca oleh program. Begitu sesuai dengan pengurutannya setelah saya pindah. Oke teman-teman, semoga dapat dimengerti. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Agar program dapat berjalan dengan baik, ikuti petunjuk aturan pakainya. Oke, semoga program dapat bermanfaat bagi pekerjaan teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.